Ya, emiten konsumsi PT FKS Food Sejahtera akan terus mengandalkan produk-produk baru guna menopang kinerja perusahaan hingga akhir tahun ini, sekaligus tetap menjalankan efisiensi beban perseroan. Direktur Utama FKS Food Sejahtera mengungkapkan bahwa sejauh ini pihaknya telah merilis sejumlah produk makanan ringan terbaru sejak akhir tahun lalu dan masih akan terus mengeluarkan produk anyar pada kuartal keempat di tahun ini. Meski melihat pangsa pasar Indonesia masih relatif besar untuk digarap, namun manajemen emiten berkode saham AISA ini juga tengah berupaya melakukan ekspor ke wilayah Tiongkok, di mana negeri tirai bambu dianggap memiliki pangsa yang besar, sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya Tiongkok, pihak AISA masih gencar mengekspor produk-produk ke negara lain, serta terus melakukan komunikasi dengan distributor di negara tujuan. Ya, dan berikutnya pemirsa langsung saja kami akan menyampaikan terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan sesi 1 di hari ini. Di mana pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini, IHSG ternyata terkoreksi sekitar 0,32%, yaitu di level 6.125,271. Dan untuk IHSG juga sempat menyentuh level tertingginya yaitu di kisaran 6.158,070. Dan IHSG juga sempat menyentuh level terendahnya yaitu di kisaran 6.117,503. Kemudian sekitar 243 saham mengalami penurunan, 234 saham mengalami kenaikan dan 156 saham tidak bergerak atau stagnan. Dan berikutnya bisa kita saksikan bersama untuk daftar saham yang masuk dalam top gainers di siang hari ini, di mana ada Buka yang ternyata naik pemirsa sekitar 3,91%. Kemudian ada BHIT yang juga naik sekitar 10,53%. Selanjutnya ada ANTM yang juga naik sekitar 2,6% dan ada BMHS yang juga naik sekitar 5,24%. Dan berikutnya kita bisa saksikan bersama untuk saham-saham yang masuk dalam daftar top losers di siang hari ini, yaitu ada NICL yang ternyata terkoreksi pemirsa sekitar 6,98%. Kemudian BBKP juga terkoreksi sekitar 1,65%. Selanjutnya ada NATO yang terkoreksi sekitar 3,39% dan ada BABP yang juga terkoreksi sekitar 0,44%. Selanjutnya untuk pergerakan sektoral pemirsa, di mana sektor barang baku ini ternyata memimpin penguatan yaitu sekitar 0,29%. Kemudian sektor teknologi juga menguat sekitar 0,01%. Sedangkan untuk sektor kesehatan ini ternyata terkoreksi sekitar 0,85% dan sektor properti juga terkoreksi sekitar 0,73%. Pemirsa tetaplah bersama kami, IDX Precision Closing akan segera kembali.